kamu naikin saya cuma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, banyak kali ceritamu. Buka. Ditunggu, nunggu lama-lama. Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera, Bang Edis. Buka, silakan. Buka kamera. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera aja dulu. Makanya, masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana? Buka kamera, Edis. Orang-orang menunggu kamu datang di sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan katanya. Tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan, silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Sedangkan mau diskusi atau tidak ini? Sedangkan Muhammad sendiri saja mau diskusi atau tidak? Kamu sudah ada di sini. Ngapain? Mampus. Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini. Apa yang kau bilang-bilang promosi apa promosi? Saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas. Lucu. Jadi nyangkut di sini. Ya kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di bawah. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh. Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Udah selesai. Aku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi kamu gitu, saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti sama dengan menolak. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu takut lagi kau bilang, takut lagi kau bilang. Bahasamu itu loh. Kamu ya sudah kita mulai sekarang diskusi. Mari kamu bisukan, jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang. Jadi kalau nurunin berarti mau Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Dibawa dulu. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam saudara. Nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Quran kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum baik. Ya, silakan. Jadi begini, saya masih sayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi palsu, hei, tema kita terkait dengan Nabi palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan Nabi palsu, Endul, Nabi palsu, Endul. Tema siapakah si Nabi palsu itu, Endul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita beli tengah. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Kau masih takut sama aku kayak dulu gak ada, Des? Di sini yang penting kau masih takut sama aku, bilang aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, sejak kapan kau bisa menang hadapi saya, Dis? Kapan? Masuk lagi bicara kau bisu-bisukan. Ya sama, saya juga lagi bicara. Ini kau juga ngomong. Saya kasih kamu waktu. Saya kasih kamu waktu 2 menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang cuma tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuma ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan 2 konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak memberikan data. Jawab 2 menit. Udah bisa bicara belum?
2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Dia cuman kecoa. Saya lagi Cuman bicara kau ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live, berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu. Lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada. Cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak. Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis mutar-mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong, karena itu Zoom. Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Coba lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya anak Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Kamu nggak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan. Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu Edis. Kau bertapa dulu. Bertapa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, gimana so lihat sudah, kau lihat tadi Edis. Udah lihat kelasnya? Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur? Diam dulu Bang, diam dulu Bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri? Saya kan mau gaji dia 50 juta. Ya diskusi terbuka sama Bang Juma. Disiapkan tempat. Dikasih honor 50 juta loh. Saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada, tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas luar negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Itu. Aduh, saya berharap dia muncul lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain. Siapa aja tamu abang, mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi dia ngajak loh Bang. Ini rumah abang juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini.
Dia malah ajak PK. Bukan PK. Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK, kata dia. Makanya saya bilang, kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? Kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih Bang. Dia ngajak sama-sama live. Ya udah nggak usah dibahas ya bisa Bang. Lanjutin topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke, baik. Udah Bang, ke topik aja Bang. Iya, silakan. Oke, tadi begini. Banyak saya dengar di yang naik, baik Bang Igo, baik siapa tadi juga, Bang Igo juga mengatakan bahwasannya menyinggung bahwasannya seperti ya di dalam Bible kalau nggak salah semacam duduk sebelah kanan Allah Bapa gitu toh. Kalau nggak salah tadi ada Bang Igo juga menyinggung ke arah situ. Nah, di situ bukan berarti ya Bapak itu gimana ya? Ketika Yesus terbukalah surga lalu duduklah di sampingnya Bapak. Bukan gitu Bang tanggapannya. Gitu loh. Maka itu kita perlu belajar sesuatu kekristenan, mengerti seperti budayanya orang Yahudi. Nah, misalkan di Wahyu nih. Di Wahyu itu anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mungkin kita bayangkan bagaimana binatang atau anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu lebih mengerikan toh. Nah, di situ mengatakan bahwa itu ya Yesus gitu loh. Padahal anak domba itu ya Yesus sendiri gitu. Apakah Yesus bertanduk 7 atau bermata 7? Kan itu lebih mengerikan, Bang. Nah, di situ artinya seperti masuk ke tema, saudara. Masuk ke tema kita. Oke, baik. Kalau menurut saya nabi palsu itu ya balik lagi, bukannya sekedar bagaimana ya? Paulus itu bukan mengajarkan tentang Yesus yang palsu, Bang. Bukan. Paulus mengajarkan suatu perbuatan ataupun bagaimana ya? Suatu kekristenan, kekristusan Yesus, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Paulus gitu loh. Iya. Lalu nabi palsunya siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama. Jadi nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan murid Yesus. Siapa dia? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buah itu di mana? Itu loh. Saya buka komal ini untuk itu saja. Kan nggak mungkin kalau Abang menyampaikan seperti itu, kan nggak mungkin Yesus mengatakan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Masa dia mengatakan waspada terhadap dirinya sendiri kalau dia itu nabi palsu? Kan enggak. Yesus anak Maria, sang pengajar Injil itu bukan nabi palsu. Beliau adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan dari mana? Sedangkan beliau ya memang Bapa Allah gitu loh. Nah, inilah bukti Anda itu adalah buah dari nabi palsu itu. Buah dari mana? Kan Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, menganggap aku Tuhan. Anda ini buah dari nabi palsu itu, kan jelas itu, Bang. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes 17, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Utusan Tuhan sih, Bang. Nah, itu kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Islamlah itu tempatnya. Bukan Wa begitu. isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Iman kami. Sekarang Anda mengatakan Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti ya Anda. Nah, tadi hidup kekal diperoleh dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau bukan? Begini Bang, begini.
pada dasarnya kita harus tahu dulu alat Tritunggal itu sendiri gitu Yesus loh. tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Itu karangan nabi palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah data yang tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu nggak ada. Sekarang di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba tunjukkan ke saya, Bang. Bukan mengajarkan, jelas. Lalu? di Kejadian pertama, ayat pertama di Bible pertama itu jelas Apa itu? tertulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Nah, Bereshit bara Elihum et Asyahim. Samayim. Terus? Nah, di situ kan kata Ibrani di Satu. sana adalah Elohim, toh? Elohim. Nah, Kedua? jadi Elohim itu Allah kan, Allah itu Ya, sendiri. yang kedua toh. siapa lagi? Oke. Siapa yang kedua? Sebentar, kita nggak boleh melompat gitu loh. Loh, kan Sekarang- Anda berbicara dari kejadian itu sudah ada Tritunggal. 1 Elohim, 2 siapa? Oke, kedua Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Makanya abang jangan langsung melompat pertanyaan yang Enggak, sama. saya gitu. kembali pernyataan saudara Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Ada Roh Kudus di situ. Ruah Elohim. Coba bang, aku menjelaskan sedikit ya tentang Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh. Kalau kita mau motong suatu penjelasan Di mana? Allah Tritunggal itu, kita Saudara, nggak bakalan saya sampai minta ke situ, data, saya gitu. diam habis ini, saya diam. Saya serahkan kepada saudara Yosafat, tolong tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Silakan. Begini, di awal tadi kan udah saya jelaskan Kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu kan Allah sendiri, ya kan bang? Jadi di dalam kejadian itu coba kita buka di dalam 1 Korintus. Kenapa lari ke surat Paulus, Bang? Bentar, yang terindikasi Bang, bentar. nabi palsu. Emangnya di situ di dalam Bible ada mengatakan Paulus nabi palsu? Yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Duh. Yang Siapa yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, berkata bertemu dengan Yesus, pengikut mana kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa tuh yang ngajarin? Paulus. Sehingga orang-orang Roma, penerusnya Belanda, masuk ke Indonesia, mengikuti ajaran Paulus, memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Bible? Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Siapa mereka itu? Islam? Bukan. Kristen kan? Udah bang, Udah. abang kan minta data dari saya. Abang Silakan. Mana datanya? Saya kasihkan data, abang motong saya. Bagaimana sih? Kita diskusi. Oke, sorry. Kita Silakan. diskusi toh. Nah, Silakan. Mau Oke. mau data menurut abang salah kan saya memberikan data. Oke. Saya keliru. Oke. Silakan. Oke. Yang kedua itu roh. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah. Nah, di situ jelas roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah? Di situ kan jelas rohnya Allah. Yaitu Allah sendiri. Itu yang kedua. Pertama Allah, kedua rohnya Allah, yaitu Roh Kudus. Terus yang ketiga yaitu Yesus. Di mana? Mana Yesus di situ, Bang? Oke, yang ketiga. Di mana Yesus di situ? Bentar ya, Bang. Ya, Oke. silakan. Di mana Yesus diterangkan di situ? Oke, yang ketiga. Di Kejadian 1 tadi di mana Yesus di sana, Bang? Belum nyampe mengatakan itu Yesus. Yang ketiga. Sebentar, Lalu? Bang, sebentar. Yang ketiga. Itu terdapat di Kejadian 1 ayat 3 yang berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi.
berfirmanlah Allah. Berarti berfirman itu adalah bahasa kerja toh? Iya. Ber dan firman. Benar kan? Berkata. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Firman itu siapa? Gimana? Kata itu siapa? Kata itu siapa? Di sini kan jelas berfirman, Bang. Iya, berfirman berarti berkata kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada misalnya gini, Anda berkata, di situ ada berapa pribadi ketika Anda berkata? Satu. Siapa itu? Ya Allah. Terus Yesusnya di mana? Nah, itu dia. Yang mana? Firman itu kan adalah suatu perkataan, suatu pikiran. Iya. Loh. Suatu perkataan dan juga suatu perkataan itu adalah timbul dari suatu pikiran. Nah, pikiran itu pikiran itu kalau diibaratkan logikanya Bapa gitu loh. Iya, logikanya Bapak yang berubah menjadi manusia. Maksudnya logika Bapak menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak yang jadi manusia. Gimana, Bang? Bapak yang jadi manusia. Iya. Bapak jadi kalau misalnya Bapak mengatakan saya ingin menciptakan monyet. Jadi Bapak jadi monyet. Itu kan dia yang ingin menciptakan, Bang. Dia kan kan logika. Logikanya Bapak, idenya Bapak, gagasannya, ide. Bapak punya ide ingin ada monyet. Dari ide menjadi monyet. Berarti monyet itu Bapak gitu maksudnya? Bukan, itu udah lari kemana-mana. Tadi kan lo kok lari kemana-mana? Ada ide pada diri Bapak mau kemudian mengadakan daging bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapak karena itu adalah buah daripada ide. Sekarang kalau Bapak punya ide mau menjadikan kera, maka kera itu adalah Bapak. Begitu. Bukan begitu, Bang. Artinya begini loh. Kita kan kondisi tadi pertama Allah, kedua Roh Kudus, ketiga itu firman. Kenapa larinya ke Roh Kudus, Bang? Maksudnya rohnya Allah, Bang. Ruah Elohim artinya, di situ dikatakan Ruah Elohim. Ruah artinya apa, Bang? Ruah artinya apa? Gimana, Bang? Ruah artinya apa? Roh atau jiwa gitu ya, Bang. Elohim artinya apa? Ya Allah sendiri. Oke, berarti roh Allah kan? Roh Elohim. Roh Elohim kan? Roh dan Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim berarti roh Elohim. Oke. Kalau saya mengatakan bait Elohim, bait artinya apa? Bait itu rumah ya, Bang. Rumah Elohim. Rumah Elohim. Apakah rumah ini adalah Elohim? Enggak, Bang. Enggak. Samanya itu. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah angin Elohim, artinya udara ciptaan Elohim. Berarti roh itu angin gitu. Ruah itu menurut yang punya kitab, mereka mengartikan itu angin, itu oksigen. Anda coba buka, saudara, Anda buka Ayub 27 nomor 3 boleh? Sebentar. Berarti coba saya bertanya sama Abang. Berarti rohnya Abang itu angin? Yang dimaksud di Ruah Elohim itu angin yang melayang-layang di atas udara. Berarti pertanyaan saya, berarti rohnya Abang itu angin. Kalau itu Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia.
Tapi kalau yang di Kejadian 1 itu bukan berbicara mengenai roh yang ada pada diri manusia, tetapi berbicara mengenai udara, angin, oksigen. Nah, maka itulah Allah Bapa berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas. Tunggu, selesaikan dulu yang tadi, saudara. Ruah Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah oksigen, udara. Baca di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga ada ruah Elohim. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim, ruah Elohim masih ada di hidungku. Masih keluar masuk di hidungku. Kalau Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah Bapa, adalah Tuhan, berarti Bapa yang adalah Tuhan ada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim ada di dalam hidung. Berarti apa yang ada di dalam hidung? Udara, Bang. Selama napasku dan ruah Elohim ada dalam hidungku. Tuh, kata Ayub 27 nomor 3. Jadi ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian 1 itu orang Kristen salah tafsirkan demi untuk menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Iblis itu roh. Apa bedanya iblis dengan Tuhan Anda? Sama-sama roh. Coba Anda lihat sedikit lagi. Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh mana yang membawa Yesus ini? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh yang adalah Tuhan Anda dengan iblis yang juga adalah roh, bedanya di mana? Maaf, saya batuk. Bersin, bukan batuk itu. Silakan. Ini tadi efeknya melompat-lompat kita, Bang. Abang tadi mengatakan roh itu angin. Berarti rohnya abang angin juga gitu. Kalau yang berbicara di dalam tubuh saya roh yang ada dalam diri manusia itu bukan angin. Namanya juga ruah, sama-sama ruah. Syukran, akhina out. Tapi kalau berbicara mengenai roh yang ada di udara, yang ada di atas air yang melayang-layang di kitab Kejadian 1 itu bukan roh yang ada pada diri manusia, tetapi oksigen udara yang ada di dalam. Kenapa bukan roh yang dalam manusia, Bang? Iya, karena konteksnya melayang-layang di atas udara, Cak Ayu. Sama-sama roh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa original teks, ruah, orang Ibrani, orang Yahudi mengartikan di situ udara, oksigen. Jelas dikatakan di Ayub 33 ayat 4, Bang. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu ya rohnya Allah, bukan roh yang lain-lain. Memang yang membuat kita yang membuat kita hidup ini adalah rohnya Allah. Makanya tadi ku bilang Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab manusia itu hidup hanya 120 tahun saja. Siapa manusia itu? Saya, Yesus. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh Tuhan. Rohku dan rohnya Yesus sama-sama roh Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan Yesus? Loh, ya memang nyatanya Tuhan. Kalau dia Anda anggap Tuhan, berarti Anda lah buah dari nabi palsu tersebut. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Sadar di situ, kawan? Belum sadar juga. Siapa tahu masih ada edis. Kita ada hiburan. Gak usah. Edis saya sudah balikin ke atas pohon. Ketemu temannya. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Hiburan dia, Bang. Ya, berarti Bang, firman itu nggak Allah. Bukan. Yang Allah itu, yang Tuhan itu, yang berfirman. Loh. Firman ini bukan Allah. Bukan. Yang Allah itu adalah sifat. Kalam.
kemampuan berkata-kata yang adalah sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Anda berkata, kucing. Kata kucing itu adalah firman yang keluar dari Anda. Apakah itu Anda? Bukan. Tapi kemampuan Anda berkata-kata kucing itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda, bukan Anda. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, Tuhan hanya mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadi. Yesaya 55 nomor 11. Aku hanya memberi perintah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan terjadi. Yesus itu bukan firman. Yesus itu daging. Ya itu firman yang telah menjadi manusia. Salah ente. Tuh. Salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Coba Bang buka Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi daging. Perkataan itu telah nyata, benar-benar menjadi, terbukti menjadi daging. Karena sesuai dengan instruksi, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6? Menyatakan kepada Maria agar engkau hamil. Matius 1:18. Pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, rupanya Roh Kudus datang, dia hamil karena Roh Kudus. Nomor 21-nya, wahai Yusuf, apabila anaknya Maria hamil, hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus. Ketika dia melahirkan. Jelas itu. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya firman yang berasal dari sifat Elohim. Tadi Anda nggak percaya? Itu, saya kasih data. Tadi saya firman kasih data. itu abang bilang Allah itu sendiri. Loh, gimana sih? Firman itu bukan Allah. Firman itu adalah perkataan yang berasal dari sifat kalam. Sama seperti, coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Tuhan, apa kata Yesus? Manusia, Bang Suma lah ya. Bang Suma itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca. Apakah saya ini adalah Tuhan? Itu kan beda manusia dengan Yesus. Inilah kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Si nabi palsu itu menganggap aku Tuhan. Saudaralah buahnya. Apapun narasi yang saya kasih sesuai dengan data, Anda akan mengatakan itu kan beda. Kamu kan manusia ganteng, Yesus kan dia manusia yang buruk rupa. Itu akan berasumsi terus. Kenapa? Demi supaya Anda itu mengajarkan ajaran nabi palsu tadi. Kan penyesat. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepadamu, waspadalah kamu agar jangan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Yang mengaku akulah Kristus. Datang kepada siapa? Kepada nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kan itu dalilnya. Berarti Yesus mewanti-wanti muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang banyak melakukan mujizat, menyesatkan murid pilihan. Siapa yang datang kepada murid pilihan? Nabiku Nabi Muhammad kah? Atau Nabi Anda, Nabi Paulus? Matius 24 nomor 24. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya.
Itu kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kalau ada di Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan data. Kami umat Islam akan legowo untuk menerima itu, tapi data. Gitu, Bang. Jangan kayak Edis, sang pemakan dedak, ilmu tak ada, cuma nyerocos, mulutnya cuma pintar, licik dia itu, manusia licik, tidak ada ilmu. Oke, Bang. Oke, Saudara Yosafat, silakan direnungkan, dipikirkan lagi. Silakan. Ayo, Yosafat, lu bisa bedakan gak sih antara yang berfirman dengan firman itu sendiri? Beda atau sama? Loh. Lu kok gak denger sih? Yang berfirman sama firmannya itu sama atau beda? Beda lah, Bang. Beda ya? Beda baju mah. Udah akal. Pinter. Lanjut. Oke, silakan. Bertanya, Bang, satu, Bang. Silakan. Ini mohon maaf ya, Bang. Agak apa sedikit pada saudara-saudara Muslim. Mohon maaf. Oke, pertanyaannya, mengapa umat Muslim mengklaim bahwa Yesus itu seorang Muslim? Oke. Kalau Anda lihat di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci di sana bagaimana kemudian Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan tentang dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di data nomor 19, ketika kemudian Roh Kudus datang kepada ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulur rabbik. Sesungguhnya aku ini, Roh Kudus, diutus oleh Tuhanmu li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberitakan kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Muslim itu suci, berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, Inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah yang suci. Lukas kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang suci. Maka kami katakan dia adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Yang dimaksud mengasihi itu adalah Ulangan 11 nomor 1. Itu dimaksud mengasihi. Apa itu? Mentaati dengan setia segala ketetapan, peraturan, perintah dan hukum-hukum yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut kasih kepada Bapa. Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Bapa adalah engkau taat dengan setia menjalankan segala perintah peraturan yang diberikan Bapa kepadamu. Itu disebut kasih kepada Bapa. Sedangkan Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Di mana dia mengatakan aku mengasihi Bapa? Bukti bahwa dia mengasihi Bapa. Yohanes 8 nomor 29, Bang. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, senantiasa akan tetapi dia senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku selalu melakukan apa yang berkenan di hatinya, apa yang berkenan padanya. Yohanes 4 nomor 34. Itu kan sebuah ajaran-ajaran tentang kebaikan, Bang. Ya, dia seorang Muslim secara nyata fisik yang bisa kita lihat gitu loh. Suatu perbedaan. Yesus berserah diri kepada Allah. Dia tunduk kepada aturan Allah. Tidak pernah dia menentang Allah. Apa kira-kira yang ditentang dari Allah? Enggak ada.
segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apa yang aku katakan, Yohanes 12:49, adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34. Dia Muslim. Sunat, puasa, sholat, apalagi sujud dalam beribadah. Dia tidak pernah menentang Tuhan. Dia seorang Muslim. Bahkan di Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai orang soleh. Oke, sedikit. Abang kan bilang tadi Yesus itu disunat. Iya. Nah, Yesus kan disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Yahudi. Yes, betul. Terus masalahnya? Ya nggak ada. Ya itu sebuah aturan hukum Yahudi. Berarti dia tunduk kepada aturan Bapak. Barang siapa yang mengasihi Bapak adalah dia yang mengikuti keinginan Bapak. Bapak menginginkan Kejadian 17 nomor 7 nomor 7 Bukan. Oh, jadi coba saya ambil contoh ya diri saya. Nah, saya pergi nih ke Arab. Nah, mungkin di Arab ada sebuah hukum atau aturan harus menggunakan apa namanya kalau Muslim baju koko gitu doh, pakai peci mungkin ya. Nah, jika saya melakukan itu apa saya seorang Muslim? Kan enggak. Sama halnya dengan Yesus. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah, itu Muslim. Yesus berserah diri. Yohanes 8:29. Ya itu jelas hukum Yahudi pada hari ke-8 itu kan hukum Yahudi. Berarti dia berserah diri. Gimana sih? Pecah juga otak Anda ini. Hukum Yahudi itu dari Tuhan atau dari setan? Dari Tuhan. Ya sudah. Kenapa Anda membantah? Karena ada perintahnya, ajarlah kepada anak-anakmu yang ada di dalam rumahmu, baik orang asing atau siapapun yang kau beli, yang tinggal di rumahmu, harus kemudian disunat pada hari ke-8. Yesus ikut di situ. Berarti Yesus tunduk kepada keinginan Bapa sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel. Apa masalahnya? Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai anak yang soleh. Itu kan karena ngikuti aturan Yahudi, Bang. Sama dengan dia sujud. Itu kan sebagai cara orangnya Yahudi. Cara orang Yahudi berdoa. Itu dia gitu. Makanya Tuhan pencipta langit dan bumi datang kemudian memilih Bani Yakub untuk kemudian mereka Bani Yakub menjalankan perintah-perintah dari Tuhan. Syukran Bang Afida, Masya Allah. Itu. Jadi ketika aturan itu datang kemudian kepada mereka, mereka taat kepada aturan itu, maka mereka Muslim, berserah diri. Berbeda dengan Kristen. Kenapa Kristen itu disebut kafir? Karena Kristen ini, coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata siapa? Kata Paulus. Karena Paulus orang Yahudi, katanya keturunan Benyamin, dia tahu bahwa yang tidak bersunat ini disebut kafir. Gitu loh Bang. Jadi yang ingkar terhadap perintah Tuhan, dia kafir. Kristen ini dari nabinya Paulus menghapuskan semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka apa yang terjadi? Semua hukum Taurat dan ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Tidak lagi mengikuti aturan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 1. Kristen telah dimerdekakan dari aturan-aturan, bahkan dibebaskan dari penghambaan, penghambaan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, enggak. Berdasarkan Galatia 5 nomor 1. Makanya ibadah kalian itu kalian buat-buat sendiri, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari Tuhan. Ada enggak perintahnya ibadah Minggu? Perintahnya Natalan, memperingati kematian, kebangkitan, ada? Enggak ada. Karena kalian itu sudah merasa merdeka, sudah dibebaskan dari aturan Tuhan. Makanya kalian disebut kufur. Orang yang meninggalkan hukum Tuhan dan mentaati hukum manusia.
iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak Paulus, atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Elohim kah? Atau Bapak Paulus? Bapak Paulus. Iblislah itu yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Jelas itu bang. Saya tidak menemukan kemudian satu pun perintah Elohim yang dibantah oleh Yesus. Nggak ada. Semua ditaatin. Tapi Paulus, perintah Elohim dianggap sampah. Begitu saudara. Nah kalian pengikutnya. Oke. Silakan. Thank you Bang Juma. Sama-sama saudara Josopat. Mana tahu masih ada Edis, silakan dinaikkan. Masih mau ku kasih terapi kepalanya biar dia sampai benar-benar bonyok. Dia soalnya dia sangat dijagokan orang Kristen. Dulu kalian tidak lihat saya di Zoom sama dia. Tiap malam itu ku bal-bali dia mati-matian. Ada itu PT-PT-nya, banyak PT. Oh termasuk ada di HP saya kayaknya. Tunggu ya. Kalian itu selalu menjagokan orang yang buta ilmu, buta Bible. Gak ada papanya di situ, pelawak itu. Bagi saya itu dia cuman sampah, gak ada ilmu. Mudah-mudahan kita dengarkan ya. Ada yang bikin burung main. Ada yang bikin PT kemarin. Kayaknya aku simpan deh sebagai bukti buat kalian. Kalian jangan dikibulin. Dia cuman mau makanan dari kalian. Nah ini. Sebagai pakar Al-Quran berarti Anda Kedengaran nggak Bang Adi? jangankan terjemahannya, jangankan Al-Quran, terjemahannya pun Anda hafal. Sekarang saya ingin Anda itu buktikan Anda pakar Quran. Apa bunyi daripada ayat An-Nahl ayat 103 itu? Baiklah, memang metode ngarap ini memang hanya untuk mengalihkan perhatian. Gak apa-apa, saya turun. Bukan. Ini bukan Bible. Ini Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan